Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, luangkan sedikit waktu untuk mendengarkan untuk penambahan ilmu kita mengenali perjuangan umat Islam dalam memperluas ajaran Islam sampai pada masa kita sekarang, bahwa Islam telah memiliki kejayaannya di masa pendahulu yang beragam, mulai dari agama, politik, filsafat, geografi, medis dan lain-lain. Semua ilmu pengetahuan dikumpulkan dan disebarkan ke belahan dunia. Dimulai dari nama, Kekhalifahan Umayyah, Arab, Al-Khilafah Al-Umayyah, atau Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran Kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan kedua Umayyah beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 929 sebagai Emirat Cordoba, Imarah Kurtubah, dan dilanjutkan menjadi Kekhalifahan Cordoba, 929-1031 Masehi, Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams, kakek buyut dari Khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah pertama. Pendirian dinasti Umayyah berawal dari akhir masa pemerintahan Khalifatur Rasyidin. Setelah Utsman wafat karena dibunuh, akhirnya sahabat Ali menggantikannya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Namun pada masa pemerintahannya banyak kekacauan yang terjadi. Muawiyah termasuk orang yang mendesak agar pembunuh Utsman segera ditemukan. Namun, bagi Khalifah Ali hal tersebut bukan suatu yang mudah untuk dilakukan saat ini, hingga terjadilah konflik antar keduanya yang menyebabkan terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin diakhiri dengan adanya kesepakatan atau tahkim. Sayangnya hal ini malah membuat terpecahnya beberapa kubu seperti Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Tak lama dari peristiwa ini, Khalifah Ali juga terbunuh dan inilah tanda berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun untuk menyelesaikan perseteruan antar kubu, akhirnya Hasan memilih mundur dan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kemajuan Islam. Sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni pada tahun 41 Hijrah atau 661 Masehi, dinasti Umayyah memegang kepemimpinan umat Islam. Perluasan kekuasaan Islam, pembangunan, dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Beberapa khalifah dari dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4 khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Berikut ini merupakan kemajuan-kemajuan oleh keempat khalifah tersebut yang berhasil kami himpun dari catatan sejarah. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah dikenal sebagai Muawiyah I. Ia memerintah dinasti ini sejak tahun 41 Hijrah hingga 60 Hijrah atau 661 sampai 680 Masehi. Beberapa kebijakan besar yang telah dilakukannya dan dikenal luas adalah sebagai berikut. Memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria. Mengganti sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang menunjuk khalifah berdasarkan musyawarah umat Islam menjadi kerajaan yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Mencetak alat tukar pembayaran atau uang, mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini dilengkapi dengan pejabat khusus di posisinya dan kuda-kuda di tempat tertentu sebagai alat transportasi. Kepemilikan harta oleh rakyat dipindahkan menjadi milik Allah yang nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Memberikan ruang kepada orang-orang Nasrani yang ahli di bidangnya untuk terlibat dalam proyek pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan farmasi. Ide seperti ini sebelumnya sempat ditolak di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena kehati-hatian. Membentuk badan intelijen militer untuk memantau kekuatan militer negara lain, membentuk jabatan dinas pencatatan sipil untuk agar lebih mudah mengkoordinasikan urusan sipil negara. Dua. Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah kelima. Abdul Malik bin Marwan memimpin dinasti Umayyah pada tahun 65 sampai 86 Hijrah atau 684 sampai 705 Masehi. Berikut ini merupakan pencapaian besar yang telah dilakukannya. Mencetak mata uang sendiri yang bertuliskan huruf Arab. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan mata uang yang dicetak oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia di daerah yang telah dikuasai Islam.
Mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut. Membentuk mahkamah khusus yang menangani pegawai pemerintah dan pembantu kerajaan yang melakukan kesalahan. Memperbaiki sistem kerja dinas pos dengan memperbanyak ekspedisi pos sehingga sistem kerjanya lebih teratur dan dapat diandalkan. Mendirikan bangunan yang indah megah di dalam negeri. 3. Al-Walid bin Abdul Malik sebagai Khalifah ke-6. Al-Walid bin Abdul Malik dijuluki sebagai Al-Walid I. Ia memerintah dinasti Umayyah pada tahun 86 sampai 96 Hijrah atau 705 sampai 714 Masehi. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mencatatkan puncak kejayaannya. Berikut ini adalah inovasi yang telah dilakukannya sehingga mampu membawa dinastinya mencapai puncak kejayaan. Menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim, orang-orang tua yang tidak punya teman hidup, anak-anak yatim piatu, dan para musafir mendapatkan perhatian khusus di masa pemerintahan ini. Hal ini karena Al-Walid pertama membangun panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah. Para penyandang disabilitas disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Para musafir dibangun telaga khusus agar tidak kehausan. Para penghafal Al-Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang lemah mendapatkan subsidi tetap. Menyediakan pemandu jalan untuk para tuna netra. Pegawai kerajaan pada zaman Al-Walid pertama dipilih secara ketat, hanya mereka yang cerdik, pandai, dan berintegritas yang diterima. Mendirikan pabrik-pabrik dan gedung-gedung pemerintahan, membangun rumah sakit khusus penderita kusta, mendirikan rumah sakit dan klinik gratis untuk rakyat yang sakit, merenovasi Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jalan-jalan diperbaiki dan dilengkapi dengan marka agar pengguna jalan lebih mudah dalam menggunakan jalan. 4. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Umar kedua karena secara nasab memiliki pertalian darah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dari jalur ibunya, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat utama Nabi Muhammad SAW tersebut. Tidak hanya dekat dengan pertalian darah, kesalehan Umar bin Abdul Aziz juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Ia berhati-hati terhadap dunia, peduli dengan dakwah Islam, lembut terhadap orang lemah, keras terhadap segala bentuk kecurangan, dan semangat dalam mempelajari agama. Sebab-sebab inilah yang menaikkan derajatnya di hadapan Allah sehingga namanya harum melegenda, meski puncak kejayaan dinasti Umayyah bukan terjadi di zamannya. Ia telah dikenal sebagai ulama dan ahli ilmu sebelum ditunjuk menjadi khalifah. Rakyat dan para tokoh Islam telah mencintainya sebelum ia duduk di kursi pemerintahan, maka ketika pengumuman itu sampai ke seluruh penjuru negeri, semua bergembira, kecuali pejabat-pejabat yang korup. Ada banyak hal yang telah dilakukannya untuk Islam dan dinastinya, beberapa di antaranya adalah mengembalikan harta kepada pemiliknya. Pada masa berdirinya dinasti, kepemilikan harta pribadi tidak diakui. Pemeluk Islam bertambah pesat tanpa harus melakukan banyak invasi ke negara lain, ia banyak menggunakan diplomasi. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan seizin khalifah. Memberantas kemiskinan dalam waktu sekejap sampai-sampai tidak ada penduduk Madinah yang berhak menerima zakat. Mengirim pendakwah ke seluruh negeri. Selain 5 poin di atas, masih ada banyak prestasi yang telah dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Negara benar-benar sejahtera saat itu. Sayang, kepemimpinannya hanya bertahan 3 tahun karena Allah mengambilnya untuk berpulang ke hadapan rahmatnya. Ia meninggal karena diracun oleh pembantu kerajaan. Namun setelah tertangkap, pembantu itu ia bebaskan dan diperintahkan mengasingkan diri agar tidak dihukum oleh negara. Ia meninggalkan keluarganya dalam keadaan sedikit harta karena ia merasa tidak berhak atas itu semua. Perpecahan terjadi pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Safah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya, Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais dan Arabia Selatan, Bani Kalbe, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali, non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Ternyata tidak sampai di situ. Saat dikira seluruh keluarga Umayyah terbunuh dalam perang tersebut, ternyata ada satu orang yang berhasil lolos. Siapakah dia? Nah, namanya itu Abd al-Rahman bin Muawiyah. Ia melarikan diri ke Spanyol, Andalusia. Di sana, pemerintahan Islam didirikan kembali. Nah, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan Bani Umayyah di Andalusia, bisa ikuti di video kami. Sekian untuk pembahasan sejarah kita di video ini. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.